Assalamualaikum, hai semuanya. Saya Tasya Natyutirana dari Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dosen pengampu Ibu Nadrah Naimi SAG MA. Pada video kali ini, Tasya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu lebih lanjutnya? Simak sampai selesai ya. Latar belakang. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim. Menurut Abdullah ibnu Umar, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammama maka romal akhlak." Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pengertian akhlak. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu pertama, kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Kedua, afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surat Al-Alaq ayat 1-5 yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan. Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan ajarannya dan mentaati perintahnya. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut beberapa bentuk akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, 1. Menghidupkan sunnah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. 3. Selalu bersalawat. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau, dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. 4. Mencintai keluarga Nabi. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah ithari, keturunan.
ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat Muslim.